Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak akan pernah bisa diulang sampai kapanpun. Dan kita juga hidup di dunia ini hanya sebentar. Semuanya masih seperti beberapa hari yang lalu saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi ternyata hari ini kita sudah ada pada umur kita masing-masing. Hari ini saya berumur 41 tahun. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Sepertinya itu masih kemarin saudara. Tetapi semuanya sudah berlalu. Dan saya mungkin sudah lebih separuh jalan kehidupan yang saya jalani. Dan hal yang pasti adalah satu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kematian kemana? Setelah kematian bagaimana? Dan apa yang harus kita pastikan dan kita jalani selama kita hidup di dunia ini supaya kematian nanti itu sesuatu yang pasti saudara. Kenapa? Karena di dunia ini punya moto bahwa apa yang gagal direncanakan maka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Kalau di dunia ini pun kita gagal merencanakan sesuatu dan nanti akan berakibat kegagalan, maka kalau kita belajar firman Tuhan untuk kekekalan pun demikian saudara. Kalau di dunia ini kita tidak punya rencana dan kita tidak jalani dengan benar, maka nanti di kekekalan juga kita akan kecewa, kita akan menyesal. Itu sebabnya saudara, saya rindu hari ini kita belajar bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dengan benar, sehingga jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar menuju ke sorga. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa. Dan dia menegaskan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa di sorga itu tersedia banyak tempat. Bagi setiap manusia di bumi ini, di sorga itu tersedia tempat. Tetapi apakah semua orang akan masuk ke sorga? Tentu saja tidak, saudara. Karena orang yang melalui jalan yang ditentukan oleh Allah, itulah yang akan masuk ke sana. Saudara, seringkali kalau ada orang yang meninggal, kita mendengar bahwa telah pulang ke rumah Bapa. Sekali lagi, memang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tetapi apakah semua orang yang meninggal pulang ke rumah Bapa? Sekalipun di dalam nisannya ditulis telah pulang ke rumah Bapa, saudara, belum tentu dia benar-benar pulang ke rumah Bapa. Belum tentu dia benar-benar pulang ke sorga yang indah, sorga yang mulia. Sekalipun memang di sana banyak tempat tinggal. Itulah yang diajarkan Yesus di sini, saudara. Orang yang bagaimana supaya kita bisa kelak berada di rumah Bapa. Bagaimana kita berjalan menuju rumah Bapa, dan kelak kita benar-benar masuk ke rumah Bapa yang mulia. Saudara, Yesus menegaskan bahwa di ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelumnya dia menegaskan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal.
Tetapi di ayat 6 juga kemudian dia menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak satu pun yang datang kepada Bapa atau yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi sekalipun di rumah Bapa banyak tempat tinggal, orang yang akan masuk ke rumah Bapa adalah orang yang melalui aku, kata Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Dia. Karena Dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ini mungkin banyak agama yang menawarkan jalan ke sorga, saudara. Tapi dengar, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Kenapa ada agama? Itu merupakan usaha manusia untuk bertemu dengan Allah, untuk mencari Tuhan. Kekristenan pada dasarnya bukan sekedar agama. Karena kekristenan ada, karena ada Allah yang mencari manusia. Dia yang turun dari sorga ke bumi. Dia yang pernah datang dari sorga. Dia yang pernah datang dari rumah Bapa. Dia yang tahu jalan ke rumah Bapa, sehingga saudara, sangat wajar kalau dia berkata bahwa tidak ada yang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekalipun mungkin ada pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa dengan begini bisa masuk sorga, dengan begini bisa masuk sorga. Dengar saudara, pribadi yang pernah datang dari sorga, yang hanya dia yang tahu jalan ke sorga, karena tidak pernah di dunia ini orang pernah menyatakan bahwa dia datang dari sorga kecuali Dia. Dan Dialah yang berkata, tidak akan ada yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana maksud Yesus melalui Dia masuk ke sorga. Melalui Dia baru bisa sampai ke rumah Bapa. Ayat 6 dikatakan kembali, saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yang pertama ditegaskan oleh Yesus, Dialah jalan. Lalu kemudian bagian terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kenapa hanya melalui Yesus bisa sampai ke rumah Bapa? Karena Dialah jalan ke sana. Dialah jalan ke sorga. Bagaimana kita berjalan melalui Dia untuk sampai ke sorga? Di ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jadi bagaimana kita datang ke rumah Bapa melalui Yesus yang adalah jalan, dengan percaya kepada Dia. Lalu kemudian mulai ayat 7 dan seterusnya, di sana yang ditegaskan adalah melalui pengenalan akan Dia. Karena ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu juga telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Mulai ayat 7 ini dan seterusnya, saudara, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus memiliki pengenalan akan Dia. Jadi dua hal yang harus dimiliki, yang harus ada pada orang yang mau menuju ke rumah Bapa, yang berjalan ke rumah Bapa, di mana Yesus adalah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin yang menjadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan? Ada, dan mungkin sangat banyak. Dan yang menyedihkan, mungkin sebagian besar, saudara, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi orang Kristen karena lingkungannya orang Kristen. Ada dia menjadi orang Kristen karena tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Tetapi
Orang Kristen yang sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, di mana Yesuslah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus dengan sungguh. Yesuslah jalan itu. Untuk kita berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh, dan kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, saudara, seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Saat ini, tolong pastikan, apakah saudara sudah benar-benar berjalan di jalan yang benar menuju ke rumah Bapa? Karena kita tidak tahu, saudara, sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan kita masih punya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pastikan, saudara, kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Dan untuk berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus dengan sungguh. Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara memang sudah percaya sungguh-sungguh Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara juga pasti sudah percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah Dia tanggung di kayu salib. Dan saudara juga percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga, karena saudara percaya nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika saya berbicara tentang kepastian keselamatan, keyakinan bahwa kita tahu bahwa kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga, saudara, itu bukan kepanatikan, itu bukan kesombongan, tapi itu keharusan dalam kekristenan. Satu kali, saudara, saya dimarahi oleh seorang ibu ketika saya menginjili suaminya. Persisnya sebenarnya bukan menginjili, tetapi kami diskusi tentang firman Tuhan. Dan pada saat itu saya mau memastikan keselamatan dari suaminya ini, karena suaminya ini adalah pelayan di gereja. Jadi saya berkata, "Pak, apakah Bapak sudah yakin bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung dosa Bapak? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa nama Bapak tertulis dalam kitab kehidupan? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa kapanpun Bapak dipanggil Tuhan, Bapak pasti masuk sorga?" Ketika saya berbicara begitu, saudara, istrinya yang duduk tidak jauh dari dia marah kepada saya. Dan istrinya ini berkata, "Itulah orang-orang Kristen yang sombong. Mana bisa kita tahu kita sudah selamat atau tidak? Mana bisa kita tahu kita masuk sorga atau tidak?" Ketika saya dengar itu, saudara, saya sangat sedih. Kenapa? Karena iman dalam Kristus itu adalah kepastian. Iman dalam Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan untung-untungan, bukan coba-coba. Tapi iman di dalam Yesus itu adalah iman kepastian. Dan kalau hari ini saudara belum pasti apakah nama saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, malah sebaliknya saya pastikan nama saudara belum ada di sana. Kenapa? Karena yang akan membuat nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan adalah keyakinan saudara, bukan siapapun, tetapi keyakinan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itulah yang memastikan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau saudara sendiri tidak pasti, tidak yakin, maka itu merupakan kepastian bahwa nama saudara tidak tertulis di sana. Jadi iman kekristenan saudara bukan, sekali lagi, bukan iman kesombongan, bukan kefanatikan ketika saya berkata kita harus tahu pasti bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kita harus tahu pasti bahwa kita sudah pasti masuk sorga. Kita pasti masuk ke rumah Bapa ketika satu saat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, bahwa Dia telah menebus kita, saudara. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Kita mengenal Dia sebagai Juru Selamat kita. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita.
dengan iman dan pengenalan akan Yesus, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, karena Dialah jalan itu. Dan kalau kita berjalan di jalan itu, maka kita pasti akan sampai ke rumah Bapa, karena dikatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau Dialah jalan, dan jalannya supaya kita berjalan menuju rumah Bapa adalah dengan percaya kepada Dia, dengan mengenal Dia. Maka hari ini kalau saya dan saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, dan kita pasti sampai di rumah Bapa. Pastikan saat ini saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan saat ini saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara, selanjutnya Yesus menegaskan di ayat 6 itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Lalu lanjut kembali, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui jalan itu dengan percaya dan mengenal Dia. Dan untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya apa saudara? Bahwa untuk sampai kepada Bapa kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, kita harus mengalami kebenaran. Kita harus dibenarkan oleh kebenarannya. Setiap kita sudah berdosa saudara. Adakah saudara saat ini yang berani berkata bahwa saudara tidak berdosa? Setiap kita sudah bergelimang dosa. Malah saat ini kalau saya bertanya berapa banyak dosa yang saudara lakukan satu hari saja, baik itu dosa perkataan, baik itu dosa pikiran, baik itu dosa perbuatan, dan sebagainya dan sebagainya. Bisakah saudara hitung seberapa kali saudara berdosa dalam satu hari saja? Saya tidak berani mengatakan saudara, karena hampir-hampir tidak bisa dihitung setiap kali, setiap hari dosa-dosa yang kita perbuat kalau kita jujur. Saudara, dan sorga itu adalah sorga yang mulia. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sana. Itu sebabnya kita harus dibenarkan dulu, baru kita bisa masuk ke sana. Dan Yesuslah kebenaran itu. Mungkin ada pengajaran yang mengatakan saudara bahwa nanti akan ditimbang kebaikan kita dan dosa kita. Kalau kebaikan kita lebih besar, maka kita akan masuk sorga. Tapi kalau dosa kita lebih besar, maka kita akan masuk neraka. Itu logika yang salah saudara. Itu pengajaran yang salah. Saya bawa ke logika kehidupan sehari-hari saja. Sekali lagi saya percaya semua kita setuju bahwa sorga itu sempurna. Nah sekarang saya memberi satu contoh. Satu kali saya datang ke rumah saudara, saya bawa 9 anggota saya yang lain, sehingga kami semuanya adalah 10 orang. Dan dalam perjalanan ke rumah saudara, kami kehujanan, sehingga kami kedinginan, kelaparan, dan kebetulan belum makan, padahal udah lewat jam makan. Dan waktu itu saudara sangat senang ketika saya datang ke rumah saudara. Saudara salam saya dan saudara bilang, Pak Pendeta, selamat datang di rumah saya. Lalu kemudian akhirnya saudara bertanya, apakah Bapak dan teman-teman sudah makan? Lalu saya dengan jujur berkata, belum, kami belum makan. Tetapi pada hari itu saudara tidak punya persiapan apa-apa di rumah. Tapi kebetulan ketika saudara buka kulkas ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara dengan cepat-cepat mengambil ke-10 telur ayam itu, karena kebetulan kami juga 10 dalam rombongan ini. Dan kemudian saudara ambil mixer dan saudara ambil tempat untuk mengaduk telur ini. Lalu kemudian saudara pecahkan telur itu satu-satu dan saudara aduk dengan mixer. Satu saudara pecahkan baik, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke9. Telur itu semuanya baik.
sampai yang ke-9. Tapi ketika saudara pecahkan yang ke-10, ternyata telur yang ke-10 itu busuk, berulat, bau, dan sudah hitam. Saya mau tanya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika itu semua tercampur dalam satu tempat, sekarang saya mau tanya, berapa yang busuk? Semua. Layakkah itu disajikan? Tidak. Sudah bau, sudah busuk, itu tidak layak disajikan. Saudara, satu saja dosa di dalam hidup kita, sekalipun ada sejuta kebaikan, ketika ada satu saja dosa bercampur dengan kebaikan kita di dalam kehidupan kita, maka segala kebaikan itu sudah kotor, busuk, dan bau di hadapan Tuhan. Dan satu dosa saja tidak layak untuk masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Dengan perumpamaan ini, saudara, dengan contoh ini, saya pastikan tidak akan ada orang yang masuk ke sorga dengan kebaikan, karena tidak mungkin satu dosa pun masuk ke sana. Sorga itu kudus, sorga itu sempurna. Karena itulah Yesus turun ke dunia. Karena itulah Yesus tinggalkan sorga dan terlahir ke dunia dan mati di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saya yang mau percaya kepada Dia, yang mau mengenal Dia, dibenarkan. Karena sekali lagi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kebenaran. Untuk aku sampai kepada Bapa, aku harus dibenarkan terlebih dahulu. Karena aku orang yang bergelimang dosa, saudara. Tidak terhitung dosa-dosa yang aku lakukan di dalam hidupku. Itu sebabnya aku harus dibenarkan. Coba saudara bayangkan seberapa banyak dosa saudara. Sekali lagi, kita tidak akan berani menghitung dosa kita, saudara. Seandainya dosa kita 3 saja satu hari, saudara, 3 saja satu hari, pagi, siang, dan malam, 3 saja, maka 1 bulan dosa kita sudah menjadi 90. Dan 1 tahun dosa kita adalah 1080. Kita genapkan jadi 1000 dosa kita. Lalu kemudian kalau kita mau berumur 100 tahun, berarti 100.000 dosa. Kalau 80 tahun berarti 80.000 dosa. Dengan perumpamaan ke-10 telur tadi, saudara, kalau satu saja dosa kita sudah mencemarkan seluruh hidup kita, 3 saja dosa kita satu hari, sepanjang hidup kita sudah seumur kita itu jumlahnya, saudara. Kalau 60 tahun berarti 60.000. Saya coba membawa saudara membayangkan, saudara tahu kertas yang begitu tipisnya, 1 lembar. Dan coba kalau kertas itu yang tipis itu menjadi 1 rim, di mana 1 rim itu adalah 500 lembar. Bukankah begitu tebalnya? Itu masih 500 lembar. Bagaimana kalau 100.000, saudara? Berapa rim itu dan seberapa tebal itu? Sekali lagi saya menegaskan, dosa kita sungguh-sungguh tidak terhitung dan tidak terhingga. Dosa kita begitu bergelimang, saudara. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita kalau dosa kita begitu bergelimang. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia adalah kebenaran. Artinya setiap orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus melalui Yesus yang adalah kebenaran dan harus dibenarkan terlebih dahulu. Bagaimana untuk kita mengalami kebenaran di dalam Yesus? Sekali lagi, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus.
Dan yang ketiga yang dia tegaskan adalah bahwa dialah hidup. Artinya orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus terlebih dahulu melalui Dia yang adalah kehidupan, atau dengan kata lain harus mengalami kehidupan melalui Dia, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Dia memberi perintah bahwa semua pohon yang ada di buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kamu makan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Dan pada saat itu akhirnya mereka, Adam dan Hawa, memakan buah itu. Pertanyaannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani, ya, mereka mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang bisa masuk sorga itu adalah orang hidup. Rohnya sudah dihidupkan lagi. Karena tidak ada yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kehidupan. Artinya harus dihidupkan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, kita dihidupkan. Bagaimana supaya kita dihidupkan kembali? Percaya kepada Dia dan kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian kita mengalami kehidupan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan firman Tuhan. Hidup kita di dunia ini begitu singkat. Hidup kita hanya sekali. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Dan saat kita mengakhirinya, mungkin di nisan kita akan ditulis oleh orang-orang yang kita tinggalkan bahwa telah pulang ke rumah Bapa Sianu. Nama kita ada di situ. Tapi yang menjadi pertanyaannya nanti adalah, apakah pada hari itu nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Hari ini kepastiannya, saudara, bukan nanti. Hari ini kita harus memastikan apakah nanti kita pulang ke rumah Bapa atau tidak. Bagaimana caranya supaya nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Yesus berkata, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia berkata bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan. Artinya untuk sampai ke rumah Bapa kita harus melalui ketiga hal ini. Melalui jalan ke rumah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus, artinya kita dibenarkan oleh Yesus. Melalui kehidupan di dalam Yesus Kristus, artinya kita dihidupkan. Yang sebelumnya mati oleh dosa, tapi dihidupkan oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya kita berjalan di jalan itu? Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Yesus? Dan bagaimana caranya kita dihidupkan dari kematian oleh dosa? Dengan cara percayalah kepadaku, kata Yesus, dan kenallah Dia. Itu yang dibahas, saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Percaya kepada Yesus dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian kita berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Maka dengan demikian kita sudah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita sudah dihidupkan dari kematian oleh karena dosa. Pertanyaannya yang terakhir, apakah saudara sudah percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Pastikan hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan video renungan ini malam hari ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian, saudara berjalan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dibenarkan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dihidupkan menuju jalan ke sorga, yaitu Yesus. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Kita raih janji firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana firman-Mu telah menegaskan dan mengingatkan kami kembali bahwa untuk kami kelak bisa sampai ke rumah Bapa, kami harus melalui Yesus, karena hanya Yesuslah jalan ke rumah Bapa.
Hanya Yesuslah kebenaran menuju rumah Bapa. Hanya Yesuslah kehidupan menuju rumah Bapa. Dan hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami harus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengan demikian kami berjalan di jalan yang benar. Maka dengan demikian kami dibenarkan. Maka dengan demikian kami dihidupkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau raih janji firman Tuhan kelak. Kami akan sampai di rumah Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon. Karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang
menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan.
Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka.
Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan. Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini.
Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan.
Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.